Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan yang akan menguatkan iman saudara malam hari ini untuk menaikkan doa-doa saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang ibu kepada Dia, di mana ibu ini memiliki satu kondisi yang sangat menyedihkan, karena dia memiliki seorang anak, dan anak ini sangat menderita karena dia dirasuk oleh setan saudara. Bayangkan bagaimana seorang ibu melihat, memandang anaknya yang sering kali mengalami kerasukan, iblis menyiksa dia begitu menderita. Tentu saja hati ibu ini begitu hancurnya saudara. Dan saat itu dia datang kepada Yesus karena mungkin dia dengar berita tentang Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya itu. Dengar saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana dalam masalah yang dia alami, dalam penderitaan yang dia alami, dalam kesedihan yang dia alami, akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
Adakah saat ini saudara merindukan, menghendaki mujizat? Adakah saudara menghendaki kesembuhan, menghendaki berkat-berkat, atau apapun yang sedang saudara inginkan saat ini? Apapun yang saudara sedang rindukan saat ini. Dengar saudara, saya dan saudara bisa mengalami seperti perempuan Kanaan ini, di mana Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tentu saja saudara akan menjadi suatu sukacita yang besar dalam hidup kita ketika Tuhan yang menjamin bahwa jadilah kepada kita seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rancangkan, seperti yang kita kehendaki. Nah, bagaimana sehingga perempuan itu, sehingga ibu ini mengalami mujizat, Allah mengerjakan kepadanya seperti yang dia inginkan, di mana yang paling dia inginkan adalah kesembuhan anaknya, dan Yesus menyembuhkan anaknya, jadilah kepada dia seperti yang dia inginkan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Sekali lagi ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang membuat dia mengalami apa yang dia rindukan, apa yang dia kehendaki adalah karena Allah campur tangan, oleh karena melihat imannya yang besar. Imannya yang besar itulah yang membuat Allah bertindak. Imannya yang besar itulah yang membuat Yesus bertindak. Hari ini kalau saya dan saudara merindukan mujizat dalam hidup kita, mari kita koreksi hidup kita saudara. Adakah iman yang kuat di dalam diri kita? Adakah iman yang kokoh dalam hidup kita? Karena ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, besar imanmu, maka Yesus melakukan seperti yang dia inginkan. Yesus mengerjakan mujizat seperti yang dia rindukan saudara, karena imannya yang besar. Seberapa besar iman saudara malam hari ini? Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari koreksi saudara, seberapa besar iman yang saudara miliki saat ini? Karena Allah akan melihat iman saudara, dan dia akan melakukan mujizat sesuai dengan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi ukuran iman? Apa buktinya iman seseorang kecil atau besar? Kita akan lihat saudara, apa yang membuat Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu. Perkataan itu dikeluarkan oleh Yesus setelah dia melihat dan mendengar perempuan ini saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan perempuan ini sebagai bukti atau gambaran imannya. Di ayat 22 tadi dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang pertama, orang yang beriman besar adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar, dia tahu hanya Yesus sumber belas kasihan, hanya Yesus sumber kasih yang akan menjadi jawaban dalam semua masalah dan persoalannya. Orang yang beriman besar percaya bahwa Yesus penuh kasih dan dia akan menyatakan kasih sayangnya. Allah kita penuh kasih saudara, dan hari ini pun dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara. Kalau saudara sebagai orang beriman, saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang dahsyat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara bisa menggambarkan iman saudara kepada Tuhan melalui seruan dan permohonan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu yang pertama. Bukti iman adalah permohonan atau merindukan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, saat dia berseru-seru, kasihanilah aku, kasihanilah aku, Yesus sama sekali tidak mendengar dia saudara. Yesus sama sekali tidak mempedulikan. Bahkan murid-murid Yesus berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, kami terganggu, suruh dia pergi. Begitu kira-kira saudara. Jadi waktu itu Yesus pun tidak mendengar, artinya tidak peduli kepada seruannya. Murid-murid pun marah.
Lalu kemudian yang terakhir ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang kepada orang Israel, bukan kepadamu, hai perempuan Kanaan. Begitulah kira-kira, saudara. Tapi setelah mendengar respon itu, melihat respon itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh ibu ini? Tetapi perempuan itu mendekat. Dia malah makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah dia. Dia malah memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kalau kita merindukan mujizat, harapkan belas kasihan Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, dekatkan diri terus, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Dan kemudian sembah dia dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, di ayat 26 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Lihat, saudara, pada saat itu Yesus menegaskan kepada dia bahwa roti yang disediakan, artinya mujizat, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, itu disediakan bagi umat Israel dan tidak patut diberikan kepada anjing. Itu hanya sebagai gambaran, saudara, bahwa bukan kepadamu ini diperuntukkan. Tetapi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah Tuhan. Ini menggambarkan kerendahan hati luar biasa, saudara. Sudah diabaikan, sudah disuruh pergi, diusir. Sekalipun belum diusir, tetapi reaksi murid-muridnya ingin mengusir dia. Lalu kemudian disebut lagi sebagai anjing, sekalipun sebenarnya pada waktu itu ini bukan penghinaan kepada perempuan itu. Yesus mau hanya menegaskan bahwa dia datang bukan untuk perempuan itu. Mujizat, jawaban doa bukan untuk perempuan itu. Itu saja yang mau digambarkan dan ditegaskan oleh Yesus. Namun perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata, ya Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini gambaran kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi iman perempuan ini, saudara, terlihat dari penyerahannya kepada Tuhan, di mana dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Terlihat dari ketika ada tantangan, dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan terlihat di mana dia penuh dengan kerendahan hati. Saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan saat ini? Allah pun rindu menyatakan mujizat kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah iman dalam diri kita? Kalau iman kita besar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa bukti iman, saudara? Berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Yang kedua, apa bukti iman? Mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah dia. Dan yang ketiga, apa bukti iman? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan ketika kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mujizatnya dinyatakan kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara, imani firman Tuhan dan percayalah Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan menaikkan segala beban, persoalan, dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepada-Mu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepada-Mu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sekalipun di depan pandangan orang
bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit liver, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan, tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan, berkati masa depan mereka, biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.